undang-undang ITE itu sebenarnya bukan dipakai untuk bisa menahan orang. Jadi jangan kepengen memenjarakan orang. Pak Jokowi juga beritahu, Pak, jangan targetnya memenjarakan orang. Coba kalau dikatakan undang-undang ITE, mau pasal berapa, 32, 35, mau 28. Menurut saya itu pasal-pasal yang mau dicari-cari ke arah seorang bisa ditahan. Buat apa sih mau nahan orang? Jadi bukan diserahkan oleh keluarga kepada polisi kemudian dicek lapor. Belum saatnya laboratorium forensik bermain di situ menurut saya. Polisi kan bukan alat untuk melegalisir ijazah yang asli. Isu dugaan ijazah palsu atau bukan palsu kan sudah dimonitor oleh negara-negara di dunia. Tapi kalau saya masih aktif, saya akan minta Pak Jokowi, coba Pak serahkan ijazah Bapak. Kembali lagi bersama saya di Abraham Samad Speak Up Netizen. Hari ini saya menghadirkan tamu yang luar biasa nih, sahabat kita semua, Komjen Polisi Purnawirawan Pak Ugro Seno. Assalamualaikum Pak Ugro. Waalaikumsalam. Ex Wakapolri 2013-2014. Pak Ugro ini menarik ya, sudah heboh nih, saling lapor nih kasus dugaan ijazah palsu Pak Jokowi. Satu ditangani Barreskrim, kemudian kedua Pak Jokowi balik melaporkan para pelapornya ke Polda. Dan yang menarik kita lihat Pak Ugro, begitu cepat laporan Pak Jokowi ditanggapi nih di Polda. Kayak kilat ya, super kilat. Cuma butuh beberapa hari orang semua pada dipanggil, biar yang tidak ada hubungannya juga dipanggil semua. Dibandingkan dengan laporan teman-teman yang lain di Barreskrim, itu jalannya tidak terlalu cepat. Tapi yang membingungkan kita, tiba-tiba kok Barreskrim bilang sudah memeriksa saksi sekian dan sudah melakukan uji forensik. Ini Pak Ugro, kita minta tanggapannya nih. Katanya sudah dilakukan uji forensik terhadap ijazah, dan kemarin kita lihat ada kayaknya ada keluarga Pak Jokowi yang membawa ya, kita lihat di berita, membawa ijazah dan lain sepertinya begitu. Bisa nggak Pak Ugro ceritakan nih kepada kita? Pak Ugro kan mantan Wakapolri nih dan penyidik juga. Benar nggak ini yang dilakukan Polri nih? Langsung melakukan uji forensik, ya. Dan bisa nggak hasilnya itu dianggap independen? Netralitasnya bisa nggak dijaga itu? Kira-kira bagaimana Pak Ugro? Iya, biasanya dalam suatu peristiwa yang diduga pidana, diduganya, begitu dilaporkan, kemudian ditangani oleh penyidik. Kemudian kalau kaitan dengan pemalsuan misalnya itu dokumen seperti itu, berarti yang ditangani ini adalah dokumen yang dipalsukan dulu. Jadi bukan dokumen asli. Kalau saya punya KTP asli, buat apa saya periksa ke forensik? Gitu ya logikanya. Ya udah diakui sama negara, Kementerian Dalam Negeri, sama Dukcapil. Bayangannya kalau seluruh KTP nanti diperiksa ke lapor untuk mengetes keaslian, ini kan agak terlalu lebar, terlalu luas ya, seperti bahasanya sekarang lebay ya. Jadi kalau misalnya itu laporan yang di TPWA ya, di Barreskrim ya, kemudian ada pihak keluarga menyerahkan dokumen-dokumen itu. Nah, ini dokumen mau diapakan? Disita. Ya kan? Kalau disita dari yang bersangkutan atau keluarga yang bersangkutan, dalam rangka apa? Kalau diserahkan dalam rangka apa? Apakah diserahkan dalam rangka pemeriksaan laboratorium forensik di situ? Ini belum saatnya laboratorium forensik bermain di situ menurut saya. Jadi kalau saya menurut kejadian kaitan dengan dugaan ijazah palsu tadi, pasal 263 ayat 1 masih sulit dibuktikan membuat palsu. Tapi kalau ayat 2 sangat mudah dibuktikan. Kenapa? Karena dokumen yang diduga palsu ini, ya katakan entah dokumen asli atau diduga palsu oleh pihak lain misalnya gitu, itu sudah digunakan. Baik di KPUD Solo, di KPUD Jakarta, maupun di KPU Pusat. Nah, di sini seharusnya polisi bisa bertindak demi negara dan bangsa. Polri sebagai aparat negara, ada dugaan dokumen atau ijazah palsu, buat laporan polisi model A, kemudian disita yang di KPU tadi. Kan ini untuk, sekali lagi untuk negara dan bangsa, disita
dari 3 titik tadi, KPUD, Solo, Jakarta, dan Pusat. Nah, kemudian setelah disita, dicari dokumen aslinya kalau ada. Itu loh, untuk pembanding. Atau dicari keaslian dokumen yang mendukung bahwa dokumen itu mungkin tidak palsu. Nah, ini kan bisa dijadikan pembanding misalnya gini, disita dari resmi ya, dari angkatan Pak Jokowi waktu itu yang lulus tahun 85, ijazahnya modelnya seperti apa. Bila perlu seluruh satu angkatan yang masih hidup nih bisa disita dari itu sebagai pembanding. Bisa dilakukan oleh Polri gitu? Seharusnya yang dipanggil sebagai saksi ini kawan-kawan satu angkatan dulu. Oke. Baru nanti dikembangkan kalau misalnya ikut mapala dan sebagainya, itu kan saksi yang mendukung saja nih. Oke. Memang kalau mau dibikin, jadi bukan diserahkan oleh keluarga kepada polisi kemudian dicek lapor. Bukan begitu mekanismenya? Bukan, itu menurut saya kegunaannya untuk apa? Jadi polisi kan bukan alat untuk melegalisir ijazah yang asli, kemudian kalau kita biasa dulu daftar sekolah dan daftar pekerjaan kan dikopi, kemudian dibawa ke sekolah lagi, dicap, dilegalisir, kan bukan itu. Okay. Itu bukan tugas pokok Polri. Jadi laboratorium forensik berarti harus memeriksa ada dokumen yang asli, ada dokumen yang diduga palsu, kemudian disandingkan, diperiksa oleh lapor dengan teknologi apalah sekarang mungkin lebih maju ya di situ. Oke, jadi harusnya itu yang dilakukan Polri. Iya. Mekanisme itu. Iya. Berarti mekanisme yang dilakukan Barreskrim sekarang kurang tepat. Ya kalau sekarang masih mendengarkan, mengundang klarifikasi saksi-saksi, bagi saya ada perbedaan penyidikan ya. Iya. Penyidikan waktu saya terakhir masih aktif sampai 2014 itu, 1 Maret. Kalau ada suatu peristiwa yang dilaporkan oleh polisi yang datang ke TKP atau dilaporkan masyarakat, langsung dievaluasi, dianalisa. Apakah ini masuk kategori pidana atau 50% pidana, 50% bukan pidana, atau memang bukan pidana. Nah, kalau sudah dinyatakan itu pidana, masuk lagi nanti jadi masuk ke catatan buku B2 namanya dulu, dari B1 dulu B2. Oke. Nah, kalau sudah masuk B2 harus diawali dengan SPDP, surat perintah dimulai penyidikan. Itu sesuai KUHP. Ya. Nah, setelah diterbitkan SPDP, baru diterbitkan beberapa surat perintah. Surat perintah penyelidikan kalau misalnya itu butuh penyamaran dan sebagainya untuk mencari alat bukti, atau surat perintah penyitaan, surat perintah panggilan, nggak ada. Undangan klarifikasi, saya tidak tahu apakah di KUHP yang baru nanti diatur atau di KUHP yang sekarang juga diatur. Karena ini semua berlaku. Di kepolisian juga diberlakukan undangan klarifikasi, di KPK juga, di Kejaksaan Agung juga. Ini ketiga-tiganya di KUHP ini undangan klarifikasi tidak diatur. Tidak dikenal ya? Ya. Jadi entah berlaku sejak 2015, 16, 17 saya tidak tahu ya di situ. Jadi kalau sudah dimulai dengan SPDP, nah di situ orang mulai dipanggil sebagai saksi. Jadi saya juga sebenarnya ingin meluruskan juga bahwa sekali lagi beda penyelidikan oleh reserse dan penyelidikan oleh intel. Kalau intel itu bangun tidur, dia melihat sesuatu yang aneh, dia bikin laporan penyelidikan atau mungkin laporan informasi. Tapi kalau reserse pasti ada orang yang datang melapor. Nah, penyelidikan itu harus ada dasarnya surat perintah penyidikan. SPDP, surat perintah dimulai penyidikan, dan jaksa juga ditembusi. Nah, SPDP atau surat perintah dimulai penyidikan itu harus diawali dengan laporan polisi. Seperti itu. Jadi, tanpa laporan polisi, tidak bisa polisi mengarang-arang sendiri seperti itu, kecuali masalah narkotika. Karena di situ ada kontrol delivery dan undercover buy di situ. Jadi ini saya ingin meluruskan supaya ke depan masyarakat juga tahu bahwa kalau undangan klarifikasi itu, ya mohon maaf, itu aturannya di KUHP tidak ada. Jadi tidak ada dasar hukumnya ya? Nggak ada. Kalau penyelidik datang berdasarkan surat perintah penyidikan, misalnya datang ke satu kantor, sampaikan, mohon maaf Pak, kami dari kepolisian ada surat perintah ini, kami sedang mengadakan penyidikan ini, dan kami melakukan penyelidikan atas perintah penyidik. Jadi penyelidikan reserse itu atas perintah penyidik, bukan atas perintah dirinya sendiri, bukan atas perintah pimpinan, atas perintah penyidik. Nah, sampaikan cerita, ini ada masalah seperti ini, apa yang kira-kira Bapak ketahui, harus dijelaskan. Tidak bisa langsung, coba jelaskan, nggak bisa Pak. Penyelidik pun harus memberikan penjelasan, ini
posisi kasusnya seperti ini, apa yang diketahui oleh Bapak misalnya, seperti itu harusnya. Oke, jadi berarti undangan klarifikasi sebenarnya tidak dikenal ya? Iya. Jadi memang bisa saja orang bertanya-tanya tentang apa maksud dan tujuan itu ya, undangan klarifikasi itu ya Pak Ugro ya? Kalau saya selalu, ya mohon maaf Pak Abram, KUHP itu atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana itu, saya selalu katakan itu karya aku. Karya yang luar biasa, karya yang spektakuler. KUHP itu belum dilaksanakan secara murni dan konsekuen di negara Kesatuan Republik Indonesia. Belum semuanya. Kenapa harus semua direvisi, di amandemen dulu? Banyak. Contoh, rumah penyimpanan benda sitaan negara di tiap kabupaten belum ada, atau di tiap provinsi belum ada. Contoh rutan. Rutan itu harusnya di bawah Kumham, atau sekarang hukum, atau mungkin ditaruh di Menteri HAM lah di situ. Jadi sudah ada check and balance. Seseorang kalau ditahan itu tidak boleh ditahan oleh baik penyidik Polri, penyidik Kejaksaan, atau penyidik KPK di rutan mereka masing-masing, nggak boleh. Harus diserahkan ke rutan yang di bawah Kementerian Hukum atau mungkin Kementerian HAM di sini. Oke, Pak Ugro, ini kan yang jadi polemik ya, bahwa sedang disorot oleh publik sekarang ini adalah pertarungan alat bukti nih atas keaslian dokumen ijazah Pak Jokowi. Publik mulai khawatir nih, kepolisian katanya ya, kalau misalnya tidak ada semacam badan independen ya yang bisa menilai keaslian setiap dokumen, baik yang diajukan terlapor maupun pelapor. Kan misalnya begini, di Bareskrim itu kan dilaporkan oleh pelapor TPUA ya, tentang ijazah. Kemudian Pak Jokowi juga balik melaporkan anggota TPUA dan lain-lain ke Polda. Ini kan ada pertarungan alat bukti nih, tentang dokumen keaslian ijazah Jokowi. Kalau menurut Pak Ugro nih, kira-kira siapa yang bisa menengahi nih, sehingga dokumen-dokumen ini kan saling mengklaim nanti Pak Ugro ya, bahwa dokumen saya benar nih. Iya. Apalagi kalau kita lihat kan itu ada tiba-tiba kader PSI itu yang mengupload ijazah Pak Jokowi, terus Sandi, dia katakan Sandi ya, bahwa ijazah itu asli menurut dia. Itu kira-kira bagaimana menentukannya Pak Ugro? Ya. Jadi Mas Abraham, saya kan sudah selalu mengikuti, karena kita sebagai Bayangkara tua itu tidak ingin cawe-cawe sampai ke dalam, tapi kan kita berhak mencintai polisi sampai kita mati. Meluruskan ya? Iya, kalau Ugrosiana boleh mati, tapi kalau Bayangkara tua itu tidak boleh mati. Itu aja. Jadi saya sama berpikir begini, apakah perlu dibentuk tim gabungan pencari fakta? Ya kan? Tapi kalau udah dibentuk tim gabungan pencari fakta, berarti kan ada ketidakmampuan penyidik. Sangat saya sayangkan kalau dianggap polisi tidak mampu, penyidik tidak mampu. Saya tetap bangga sama polisi dengan Tribrata dan Catur Prastia. Nah, saya berpikir ada produk peraturan kepolisian nomor 8 tahun 2021. Itu keadilan restorasi atau restoratif justice. Itu udah jelas. Di dalamnya kita baca semua. Ini kan produk yang murni, produk yang menurut saya juga agung lah oleh Polri. Kenapa tidak dimanfaatkan? Jadi laporan yang berkaitan dengan ijazah diduga palsu, ada berkaitan dengan laporan pencemaran nama baik, ada dengan fitnah, ada dikaitkan pasal-pasal undang-undang IT dan sebagainya. Ini akan selesai kapan? Dan sekarang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sangat cepat. Gitu loh. Jadi menurut saya semua laporan yang berkaitan dengan dugaan ijazah palsu jadikan satu saja, ditarik dari entah ada yang di Polres, ya kan, ada yang di Polda ke Bareskrim. Kemudian dipelajari, dianalisa. Sebelum bergerak mengundang saksi yang undangan klarifikasi, laporan itu dibuatkan SPDP, karena sudah ada laporan resmi. Jangan pakai undangan klarifikasi lagi. Ini resmi penyidikan. Setelah diterbitkan SPDP, kita gunakan tentang peraturan kepolisian
restoratif justice. Panggil semuanya. Mungkin di konferensi meja bundar gitu, panggil semuanya. Baik yang menerbitkan dugaan ijazah palsu tadi dari partai PSI, kemudian ada dari rombongan Pak Roy Suryo, kemudian ada dari Pak Jokowi, UGM juga, ya kan? UGM dipanggil, mungkin ada perwakilan dari kawan-kawan kuliah, SMA dan sebagainya, panggil semua. Ini polisi negara Republik Indonesia ini kita, ya mohon maaf nih, kalau saya plus tuh dibanding ke polisi Korea Selatan. Jadi masalah kedudukan persamaan di muka hukum ini harus sama. Nah, setelah dibuka, ya Pak Jokowi sebagai mantan kepala negara, ya sebagai negarawan, ya siap untuk itu. Dilihat, bener nggak ini? Semuanya lihat. Jadi jangan kepengen memenjarakan orang. Pak Jokowi juga beritahu, Pak, jangan targetnya memenjarakan orang. Ini masalah kan ada dua masalah yang perlu diselesaikan dan nukleusnya itu sama, intinya sama nih tengah nih. Ayo kita lihat, ya kan? Nah, masalah nanti terbukti itu palsu tidak palsu itu langkah kedua. Tapi langkah pertama ini panggil semuanya. Saya rasa sama dengan apa yang kalau kita ingat kembali waktu saya masih pendidikan di perguruan tinggi ilmu kepolisian. Saya mengambil apa yang dikatakan oleh Profesor Dr. Sacipto Harjo dari dosen Universitas Diponegoro Semarang dulu, kan beliau ngajar di PTIK. Polisi itu adalah hukum yang hidup. Bukan patokan pada hukum ini, hukum mati bukan. Hukum yang hidup. Nah, restoratif justice ini dibentuk tahun 2021 dengan peraturan kepolisian nomor 8 tahun 2021. Ini yang luar biasa. Dulu tidak berani orang berbuat seperti ini. Gitu loh. Nah, nanti kalau ini bisa dijadikan pola, saya sudah baca peraturannya itu dasarnya tetap tidak meninggalkan KUHP. Jadi kalau nanti memang terbukti, apakah itu terbukti tidak, ya kan ada perintah, ada perlindungan kita untuk bisa menghentikan penyidikan atau melanjutkan penyidikan. Sehingga masyarakat puas bahwa Polri ini benar-benar sebagai aparat negara. Berarti tidak harus Polri terikat bahwa laporan Pak Jokowi itu harus bisa ditindaklanjuti sampai tuntas. Kalau misalnya ternyata adalah hal-hal yang tidak ditemukan, bisa dihentikan ya? Ya, rasa berkeadilannya kan antar masyarakat menunggu itu. Rasa keadilan itu, kesamaan, kesetaraan kan harus diciptakan. Jadi jangan sampai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang digunakan oleh masyarakat di Indonesia sekarang akan dipasung dengan hukum-hukum yang modelnya seperti itu. Ini nanti kan kasihan kita. Kalah sama India, kalah sama Pakistan yang bisa menembak Rafael pakai pesawat Cina misalnya. Itu perkembangan teknologi, mana bisa pesawat Cina nembak Rafael sampai tiga buah kan gitu nih. Itu yang selalu saya Jadi bayangkan. menurut Pak Ugro ini bahwa polisi harus bertindak fair ya dalam menangani kasus ini. Maksudnya tidak memperlihatkan bahwa hanya cepat merespon laporan Pak Jokowi sedangkan laporan teman-teman lain itu tidak direspon secepat laporan Pak Jokowi. Kira-kira begitu? Betul. Jadi semua yang berkaitan dengan ijazah palsu, dugaan ijazah palsu atau perbuatan fitnah atau pencemaran dan sebagainya jadikan satu. Coba kalau dikaitkan Undang-Undang ITE, mau pasal berapa 32, 35, mau 28. Ya kan? Itu kan menurut saya itu pasal-pasal yang mau dicari-cari ke arah seorang bisa ditahan. Buat apa sih mau nahan orang? Ya kan? Itu kan bukan tujuan utama untuk bisa menyelesaikan suatu perkara pidana, harus ditahan. Yang paling enak jadi copet, nggak akan pernah ketangkap seumur hidup. Seluruh dunia nangkap copet tidak pernah ketemu kecuali dengan CCTV. Jadi menurut Pak Ugro, tujuannya sepertinya ini penggunaan pasal Undang-Undang ITE ini ingin memenjarakan Roy Suryo dan kawan-kawan, Rismon ya? Loh, iya saya kan pernah Mas Abraham waktu dijadikan saksi kaitan Undang-Undang ITE ini, ya kan? Yang dilaporkan dulu ada Bu Koni salah. Ya, Bu Koni menyampaikan terus diralat lagi udah selesai sebetulnya. Nah, kemudian saya sebagai saksi saya hormatilah. Sebagai saksi saya ceritakan, baru saya tanya. Saya diperiksa di Polda Metro, ya saya ceritakan apa adanya. Kemudian saya diperiksa di Polda Jabar. Saya ceritakan apa adanya. Saya tanya penyidik di Polda Jabar. Ini pelapor di Polda Jabar sama Polda Metro beda? Beda, Pak. Oh, terus yang di Polda Jabar ini TKP di mana? Di alun-alun Bandung. Kalau gitu, kalau orang-orang kena Undang-Undang ITE, saksi pun bisa diperiksa di seluruh Polda seluruh Indonesia.
Jadi kejahatan terhadap internet ini bisa diperiksa di 38 Polda, Pak. 500 Polres bisa diperiksa di situ. Bayangin undang-undang ITE ini hebatnya seperti apa itu. Jadi menurut Pak Ugro, pengguna undang-undang ITE ini sebenarnya tujuannya ingin memenjarakan orang, membungkam. Ya sepertinya ke arah situ. Makanya saya pribadi nih, saya baca undang-undang ITE. Undang-undang ITE itu sebetulnya dikedepankan PPNS dari apa sekarang Komdigi lah. Komdigi yang dulu kan Kominfo ya di situ. Nah ini PPNS aktifkan sehingga kalau ada persoalan kaitan ITE di wilayah misalnya di Sragen, wilayah di misalnya di Sidoarjo, cukup diselesaikan oleh PPNS di sana. Kan sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang Kepolisian, polisi sebagai pelaksana fungsi pemerintah di bidang kepolisian itu tidak bisa bekerja sendiri, tetapi dibantu oleh kepolisian khusus, polisi kereta api, kehutanan, kemudian PPNS banyak kementerian ini. Nah, kemudian Pam Swakarsa. Jadi polisi itu di Indonesia tidak bekerja sendiri. Ini dibantu oleh 3 elemen tadi. Pak Ugro, ini kan menariknya kasus Pak Jokowi ini karena saling lapor ya. Kemudian kalau kita lihat juga ada gugatan perdatanya di Surakarta, di Solo ya, tentang keabsahan, keaslian ijazah, dan gugatan perdata itu sudah bergulir. Tapi kok sampai jalannya persidangan itu pihak Pak Jokowi belum memperlihatkan di persidangan tentang ijazah beliau kan. Terus kemudian dia memperlihatkan di Bareskrim yang diantar oleh keluarganya, yang tadi Pak Ugro katakan ya. Ganjal nggak ini? Harusnya kan dia juga memperlihatkan ijazahnya itu di Pengadilan Surakarta ya, yang ada gugatan perdata di sana. Ya, mungkin kelasnya kalau di Solo kan kota madya ya, dianggap kecil lah. Beliau kan ingin laporannya kan di Bareskrim misalnya atau di Polda Metro. Tapi ini bagus. Berarti Pak Jokowi siap menghadirkan ijazahnya yang orang diduga palsu tadi, baik ke kepolisian di pengadilan nggak mau, kepolisian Polda Metro maupun kepolisian nanti di Mabes Polri. Jadi kesempatan yang terbaik ini di situ. Enggak, itu kan di gugatan perdata kan mereka Pak Jokowi juga diminta memperlihatkan keaslian ijazahnya. Pastilah suatu waktu gitu ya pada saat pembuktian. Menurut Pak Ugro, apakah itu harus dilakukan oleh Pak Jokowi? Ya, sebagai seorang negarawan yang dihormati, mantan sebagai Presiden Republik Indonesia, bukan mantan loh ya, Presiden Republik Indonesia 2014 sampai 2024. Ini kan warga negara tanya nih, Pak, Bapak ada ijazah enggak? Tolong diantar ke pengadilan. Kalau misalnya beliau secara sadar dan bertanggung jawab, pernah dipercaya rakyat, ini yang nanya rakyat yang pernah mempercayakan beliau menjadi presiden. Masa beliau nggak percaya sama rakyatnya? Ya, di Pengadilan Perdata Solo hadirkannya, inilah, silakan mau diapakan. Udah selesai kok urusan di situ. Nggak melebar kemana-mana. Jadi sebenarnya Pak Ugro mau katakan kasus ini sebenarnya sederhana. Kalau Pak Jokowi memperlihatkan itu jalan sudah selesai. Iya. Atau beliau upload sendirilah di media sosial. Di media sosial. Ini loh, nggak usah datang. Ini ijazah saya mengupload sendiri. Udah silakan kalau mau dicek. Nggak ada masalah. Itu sudah selesai semua masalah. Selesai dengan zaman IT sekarang via internet kan juga sah di situ undang-undang ITE kan. Jadi sudah tidak ada polemik ya kalau Pak Jokowi selindih. Iya, sebenarnya di Solo udah selesai kan. Habis itu kalau memang ijazahnya tidak palsu kan, ya di warung kopi udah selesai, nggak melebar seperti ini. Jadi kasihan Pak Prabowo nih. Pak Prabowo itu menurut saya ibaratnya beliau membawa kendaraan Indonesia ini, kalau mobil itu ban depan itu udah kempes banget. Jadi setirnya nggak bisa tarik ke sebelah. Ini kasihan beliau. Makanya Pak Jokowi harus dukung Pak Prabowo sebagai presiden supaya jangan dibebani hanya masalah dengan dugaan ijazah palsu ini, biar cepat selesai jadi masyarakat itu aja. Menurut Pak Ugro, ini kan kalau kita lihat sebenarnya masalah ini sudah pernah dulu ya. Tapi kan nggak terlalu heboh Pak Ugro ya. Terus tiba-tiba ini menjadi heboh ketika ada orang yang bernama Rismond, yang pakar IT, dan Suryo yang ikut mempermasalahkan. Dan mulailah di situ kembali heboh kan. Menurut Pak Ugro, pantas nggak kalau misalnya masyarakat itu mempersoalkan ijazah Pak Jokowi? Kan ada kalangan juga bilang, kenapa lagi mau dipersoalkan? Kan Pak Jokowinya sudah selesai jadi presiden tuh. Kalau menurut Pak Ugro sendiri nih? Ya, ini kan sejarah perjalanan bangsa. Sebagai kepala negara itu kan juga dilihat, diperhitungkan oleh
negara-negara lainnya. Isu dugaan ijazah palsu atau bukan palsu kan sudah dimonitor oleh negara-negara di dunia. Jadi seharusnya ya demi nama baik bangsa Indonesia, beliau tunjukkan, saya kuliah dulu di Universitas Gadjah Mada ini. Jadi udahlah, apa yang mau ditanyakan selesai kan, nggak usah pengen menghukum rakyatnya yang mengkritisi lagi, ya nggak perlu menurut saya. Jadi apa sih sebenarnya bisa menghukum orang? Saya kalau selama di polisi saja paling anti kriminalisasi, makanya seperti ini kan saya karena tidak bisa teriak terlalu banyak, tapi kalau saya masih aktif, nah, saya akan minta Pak Jokowi, coba Pak serahkan ijazah Bapak nanti di mana, di Polda Metro, karena Bapak melaporkan itu. Nanti kalau perlu setelah dilihat, di fotokopi, legalisir, ya udah ini sesuai dengan hasil yang pernah dilihat polisi, kan gitu aja. Jadi kalau misalnya beredar ya pasti pada saat memanggil saksi tadi, ada nih dokumen ini, asli dari Pak Jokowi, apakah pernah lihat ya? Nggak apa-apa, karena ini sudah milik publik kan gitu. Nah di situ. Jadi menurut Pak Ugro tadi ngomong-ngomong tentang kriminalisasi, kalau Pak Ugro lihat, ada kekhawatiran Pak Ugro bahwa kasus laporan Pak Jokowi terhadap Rismond dan kawan-kawan itu bisa mengarah ke kriminalisasi. Ya sekarang gini Mas, jadi orang kalau lapor ke polisi kan dievaluasi dulu nih pasalnya. Jangan dikait-kaitkan ke pasal-pasal yang kira-kira di luar pasal pokoknya. Kalau ini sudah di luar pasal pokoknya 310 pencemaran. Iya, perbuatannya dikaitkan dengan pasal-pasal Undang-Undang ITE. Oke. Ya. Jadi kalau dulu ada pasal 335 itu sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi Undang-Undang ITE itu sebenarnya bukan dipakai untuk bisa menahan orang di situ. Jadi kalau Undang-Undang ITE ini sebaiknya yang membuat laporan bukan orang, masyarakat biasa, maksudnya bukan orang biasa atau masyarakat biasa, tapi yang membuat laporan Undang-Undang ITE ini adalah kepolisian, laporan model A, bahwa polisi melihat ini ada perbuatan, jadi ketahuan, tidak boleh disembunyikan. Oh pelapor ini dirahasiakan, di seluruh dunia namanya pelapor juga tidak pernah dirahasiakan, pelapor dibuka, seperti itu. Kecuali isu yang berkaitan dengan tidak pidana korupsi masih dumas gitu mungkin dirahasiakan boleh. Tapi kalau sudah dengan Undang-Undang ITE tidak bisa disembunyikan. Jadi sekali lagi Undang-Undang ITE ini pelapornya harusnya aparat kepolisian yang membuat laporan polisi, bukan masyarakat biasa. Oke, jadi menurut Pak Ugro, kalau Pak Ugro lihat bahwa kasus pelaporan Pak Jokowi di Polda ini yang di dalamnya pasalnya kita lihat ada mencantumkan Undang-Undang ITE itu tidak tepat ya, karena seolah-olah itu hanya mencari-cari mau mengkriminalisasi terlapor, kira-kira begitu? Ya kita kan pernah melihat orang melaporkan rumah sakit, kemudian dicari-cari undang ITE kena dia malah. Laporan intinya nggak ada, sehingga kalau Pak Jokowi melaporkan kaitan pencemaran 310 misalnya, atau fitnah yang 311 di situ. Itu wajar ya? Wajar. Nah, tapi kan ada laporan dari pihak lain juga mengenai Pak Jokowi, ya wajar. Ya. Menurut saya kembali lagi, Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, Restoratif Justice tadi, laksanakan saja udah, panggil semuanya. Makanya di Mabes Polri itu harusnya ada ruangan besar gitu, panggil semuanya. Ya nggak usah dipublikasi dulu lah, yang penting hadir di situ. Ya adulah, mungkin pihak pelapor membawa ahli juga, pihak terlapor membawa ahli, saksi juga ada di situ, sehingga clear. Ya kembali polisi zaman dulu, sejarahnya dulu. Polisi itu dibutuhkan karena masyarakat dulu bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Dengan adat dan sebagainya. Tapi gitu tidak bisa selesai, hadirlah polisi di situ. Ini sejarah polisi kan diajarkan di PTIK. Jadi tidak bisa polisi berdiri ke kiri atau kanan, tidak, netral di sini, di situ. Jadi tidak boleh berpihak ya? Jangan berpihak karena sejarahnya dulu ada dan sekarang sudah dibuat Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021. Ini karya luar biasa, lakukan aja di situ aja. Udah selesai menurut saya. Oke, berarti kalau begitu menurut Pak Ugro melihat bahwa 310 ini 311 pencemaran biasanya itu dilakukan tadi Pak Ugro bilang antara individu-individu ya, masyarakat biasa. Tapi kalau penguasa yang melaporkan rakyatnya, wajar nggak itu? Kalau penguasa nggak bisa karena udah diputuskan di Mahkamah Konstitusi ya, udah dinyatakan itu kalau penguasa tidak di. Ya tapi kan Pak Jokowi berdalil sekarang dia melapor dalam kapasitasnya dia sudah sebagai rakyat biasa. Ya. Yang saya curigai ini, ya saya tidak nuduh dulu nih, curiga ini boleh kan? Jadi ini para pembisik. Oke. Ya, pembisik ini ada
Ya dari mana-mana lah. Pembisiknya Pak Jokowi. Iya, pokoknya pembisik ini udah Pak, Bapak tenang aja, nanti kita di depan kita laporkan. Jadi jangan menambah situasi tambah keruh seperti itu gitu loh. Jadi orang-orang yang ahli hukum ini nyampaikan ya saya tidak pintar ya, tapi kan kita biasa menangani suatu kasus itu kita analisa dulu. Oke. Oh ini penanganan seperti ini. Jadi kalau misalnya perkara pembunuhan gitu loh, masa mau dikatakan dan pasal dengan pencurian ini kan misalnya copet karena ngambil dompet orang yang sudah dibunuh itu masa copet, ya kan? Tapi pemberatan ada nanti di situ. Jadi pasal yang berkaitan dengan peristiwa pokok. Tapi kalau sekarang katakan pasal 310 atau 311, kemudian ini supaya bisa ditahan, ambil pasal-pasal yang bisa nahan ini apa nih? Ya. Ambil undang-undang ITE gitu ya. Ya, undang-undang ITE seperti itu kan jadi menurut Pak Ugro, penggunaan undang-undang ITE, pasal-pasal undang ITE ini terhadap terlapor Rismond Roy Suryo ini sekarang tujuannya ingin memenjarakan ya? Kalau analisa saya sepertinya seperti itu. Jadi kita nggak usah kita bilang ragu-ragu mengatakan tidak, nggak usah. Jadi pencemaran nama baik itu kan 310 ya? Iya, 310 sama 310. Itu kan hanya 9 bulan selesai. Gitu loh. Makanya dicarikan pasal yang bisa menahan ya? Iya, nanti menyangkut dikaitkan, ini mengganggu keamanan negara, bisa timbul perpecahan lagi, tambah berat lagi nanti. Jadi pasal ini dibuat-buat aja ya menurut penggunaan pasal ini? Iya, jangan, ya kebijakan Kapolri lah, Pak Listio Sigit ini kan udah cukup lama jadi Kapolri ya. Menurut saya garis arahan pimpinan di situ harusnya jelas oleh Kapolri bahwa jangan memaksakan pasal-pasal tertentu supaya bisa orang itu ditahan menurut saya. Oke, kalau begitu saya bisa tangkap apa yang disampaikan Pak Ugro ini bahwa kepolisian tidak profesional, kira-kira begitu ya cara bekerjanya, kurang profesional. Ya, Polri ini sebetulnya kan sudah baik dibangun dari dulu. Dari dulu ya. Jadi tidak usah melihat siapa yang melapor, gitu loh. Siapapun diperlukan sama di situ. Jadi jangan sampai ke depan nanti hal ini jadikan yang biasa. Kalau misalnya ada pihak pejabat pemerintah atau penguasa lagi, saya dilaporkan korupsi, padahal saya korupsinya mungkin nggak sampai 1 miliar dan susah dibuktikan. Nah, saya lapor pencemaran nama baik, nanti kaitan undang-undang ITE. Jadi akan memangkas pasal 28E ya, Undang-Undang Dasar 1945, kebebasan menyampaikan pendapat itu akhirnya jadi hilang di situ. Jadi kasus yang sedang ditangani Polda ini jangan sampai ya mematahkan kebebasan orang yang dijamin oleh undang-undang konstitusi pasal 28, kebebasan untuk orang berpendapat ya. Betul. Jadi seolah-olah ingin membungkam ya. Iya, seperti itu. Membungkam Rismond dan Roy Suryo dan kawan-kawan. Nah, sejak reformasi dulu kan menyampaikan pendapat itu kan selalu represif dihadapi. Tapi setelah reformasi cukup memberitahu kepada kepolisian. Jadi tidak harus tidak harus meminta izin. Ya kan? Menyampaikan pendapat tuh minta izin. Ya kan? Di rumah aja menyampaikan pendapat nggak pernah minta izin, istri menyampaikan pendapat sama suami nggak pernah minta izin, suami menyampaikan pendapat kepada istri juga minta izin, anak juga sama. Nah, sekarang cukup melaporkan. Ya, setelah melaporkan, menyampaikan pendapat tadi, kemudian harus diamankan. Jangan lagi kembali ke zaman sebelum reformasi. Jadi kan mundur lagi nanti seperti itu. Zaman pembungkaman ya. Iya. Pak Ugro, ini kan kalau kita lihat apa yang dilakukan Rismond dan Roy Suryo itu kan sebenarnya dia memaparkan tentang keahliannya, hasil penelitiannya, objek penelitiannya sebenarnya yang dia paparkan, dia sampaikan, kemudian dia posting. Apakah menurut Pak Ugro seseorang yang punya kapasitas, punya keahlian tertentu, ketika melakukan penelitian terhadap satu objek, kemudian itu disampaikan secara luas ke publik lewat berbagai media, apakah itu bisa disebut pencemaran nama baik seperti yang tercantum di dalam 310 atau 311? Ya, ini kan penelitian ilmiah. Harusnya dijawab juga dengan kajian atau penelitian ilmiah. Jangan penelitian ilmiah dihantam dengan hukum. Dilapor dengan polisi, gitu ya. Jadi menurut Pak Ugro seharusnya karena ini hasil penelitian ilmiah yang dilakukan Rismond dan Pak Roy Suryo, harusnya kubu Pak Jokowi juga menampilkan ahli ya? Iya. Jadi dengan
RJ tadi atau restoratif justice tadi, silahkan Pak Jokowi hadir dengan beberapa ahli. Untuk membantah hasil penelitian itu ya. Dan apalagi itu dipublikasi. Ini kan untuk ilmu pengetahuan ke depan. Mana yang benar sebetulnya dalam ilmu pengetahuannya, sains loh ya. Science. Jangan sampai yang sains ini dipatahkan gitu loh. Jadi ya kalau ada tantangan baru, berarti nanti ada teori baru bisa ditemukan lagi. Kan teori selalu berkembang, bercabang lagi mana. Jadi seharusnya yang dilakukan kubu Pak Jokowi harusnya mematahkan apa yang disampaikan Rismond dan Roy Suryo itu, menghadirkan dia punya saksi juga ya, yang melakukan penelitian. Jadi ahli, pakar. Ahli ya. Iya. Jadi riset dibantah dengan riset ya. Iya, betul. Iya. Oke, teknologi dibantah dan teknologi. Betul. Bukan dengan cara dilaporkan ke kepolisian, bukan begitu ya? Ya, kurang tepat kalau tank kemudian dipakai untuk menghadapi Mercy. Mercy tetap kalah nanti. Jadi riset harus dihadapi dan riset penelitian harus dihadapi dengan penelitian ya. Bukan dengan laporan polisi, kira-kira begitu Pak Ugro ya? Ya, laporan polisi itu kan kaitan dengan pidana biasa. Ini kalau sekarang gini, kalau orang mencuri uang dengan teknologi, itu gimana cara nangkepnya nanti kan? Berarti harus dilawan dengan teknologi juga. Jadi saya kalau nggak salah dulu waktu timbulnya undang-undang IT itu kan hanya ikut sedikit saya mendengar. Kan, kemudian saya juga studi banding ke kepolisian di Korea Selatan waktu itu bahwa undang-undang IT ini sebetulnya untuk menghadang orang yang akan menghancurkan ekonomi Indonesia itu dari luar menggunakan. Ya, tujuannya untuk transaksi. Iya, di situ. Transaksi keuangan, transaksi elektronik. Iya. Tujuannya itu sebenarnya. Ya, makanya dengan undang-undang IT tadi, sebetulnya Interpol tadi tidak dibutuhkan untuk birokrasi yang terlalu sulit. Dia hanya butuh kontak person antara polisi Korea Selatan, polisi Indonesia, polisi Filipina. Dia bisa langsung terbang minta difasilitasi. Karena biasanya pelaku itu adalah orang domestik yang berada di luar. Jadi butuh kecepatan seperti itu. Itu tujuan undang-undang ITE dulu seperti itu. Jadi undang-undang ITE itu dibuat untuk melindungi, menangkal adanya transaksi elektronik yang dikualifikasi bisa membahayakan ya. Betul, kayak semacam apa ya, tirai gitu ya, bisa melindungi perekonomian Indonesia. Bukan justru dipakai untuk membungkam kebebasan orang berpendapat. Iya, itu udah menurut saya kalau nggak salah ya. Tujuannya kita kan sayang kalau negara tidak lindungi oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat canggih, kita hanya ngurusi yang kecil-kecil itu saja. Oke, Pak Ugro, kalau Pak Ugro lihat nih, bagaimana dengan posisi Dian Sandi nih, yang memposting tuh, yang mengaku bahwa ini ijazah asli Pak Jokowi, harusnya polisi melakukan apa nih, tindakan bagaimana nih terhadap Dian Sandi? Apakah dia harus memanggil Dian Sandi untuk melihat ijazah yang diupload itu secara langsung, atau apa yang harus dilakukan polisi nih terhadap Dian Sandi ini? Karena ini kasus sudah melebar antara saling melapor, saling terlapor, ya itu tadi panggil semuanya, nanti ditanya situ, Mas Sandi dari mana itu ngatain ijazah palsu, kan bisa ditanya. Dari mana you ambil ya? Saya waktu itu kan saya dari orang dekatnya Bapak gini-gini. Orang dekatnya siapa? Panggil lagi di situ, nggak ada masalah. Ya kan dia katakan bahwa dia dapat dari orang dekatnya Pak Jokowi jasa itu. Iya. Kalau menurut Pak Ugro harusnya dipanggil semua ya? Mungkin kalau dipanggil pertama, kalau sudah ada SPDP ya, Dian Sandi tadi, itu pertama yang dipanggil dulu. Nanti setelah diperiksa, yang lain diperiksa, baru dikumpulkan jadi satu. Oke, jadi intinya Pak Ugro diselesaikan dengan apa tadi? Restoratif justice. Oke. Sesuai peraturan kepolisian RI nomor 8 tahun 2021. Agar tidak bertujuan mengkriminalisasi orang. Iya, tidak melebar kemana-mana, tidak mengkriminalisasi orang, dan masyarakat merasa adil dan sebagainya di situ. Dan masyarakat tidak merasa bahwa mereka bisa dipidana. Iya, jadi ketika mereka melakukan koreksi ya. Betul, jadi equality before the law atau kesamaan di depan hukum itu benar-benar tercipta di situ. Ya, mudah-mudahan ini didengar dalam arti ya segera mengambil langkah, jangan sampai tidak seimbang lah kira-kira gitu. Jadi saya melihat sepak bola Indonesia kan sekarang di luar negeri juga sudah seimbang. Masa penyidikan masalah seperti dugaan ijazah palsu, pencemaran nama baik tidak bisa seimbang. Harusnya diseimbangkan aja. Anggap aja ada dua kubu, ada beberapa saksi yang melihat ya itu
ketemukan aja dulu. Jadi equality before the law ya. Iya, itu menjadi prioritas utama. Jadi aparat kepolisian tidak boleh berpihak. Ya, kira-kira begitu ya. Betul, saya selalu melihat gini Mas. Jadi bukan mencontoh polisi Korea Selatan. Polisi Korea Selatan waktu memeriksa atau mantan presiden ya, itu berhadapan dengan Pas Pampres. Tapi ya Pas Pampres juga mengetahui bahwa itu sedang melaksanakan tugasnya. Jadi tidak boleh ada konflik antara aparat negara, nggak perlu terjadi seperti itu. Oke Pak Ugro, terima kasih banyak atas sama-sama. Edukasinya, pencerahannya. Mudah-mudahan ini didengarkan oleh teman-teman di kepolisian dan seluruh pemangku kebijakan ya. Amin. Ya. Agar mereka tahu bahwa apa yang sedang terjadi di negeri kita, dan yang terpenting dari semua ini bahwa kita harus menegakkan hukum dan keadilan tanpa pandang bulu. Amin. Catatan terakhir, equality before the law. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up. Assalamualaikum.